Hai Indonesia, Assalamualaikum. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, amin. Nah, biasanya aku mereview hotel-hotel di Indonesia yang masih berumur sekitar kurang dari 10 tahunan. Tapi kali ini dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang nih. Hehe. Tara, ini dia nih hotel yang pertama kali berdiri di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Museum Linggarjati. Riwayat singkat. Nah, ini gedung Kuningan Linggarjati. Nah, di sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk. Nah, itu milik Ibu Jasitom. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921 Ibu Jasitom itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tersana, yang punya pabrik gula di Cirebon, dan dibangun menjadi semi permanen setengah batah. Kemudian tahun 1930-nya dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Van Os, dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan dijadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sampai dijadikan Hotel Restore. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 ini Hotel Merdeka di sini. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat dijadikan markas Belanda, dan tahun 50 sampai tahun 75-nya jadikan sekolah dasar, nanti selama 25 tahun. Dan tahun baru direnovasi dipugar di museum sampai sekarang. Nah, sini ada maket perundingannya. Ini udah dipugar. Bangunan paling atap sama dengan aja, Bu. Kalau bangunan masih sama aslinya. Nah, sini ada maket perundingannya. Ini yang sebelah timur. Nah, ini perwakilan dari delegasi Indonesia. Nah, ini ada 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto, Tito Projo, Dr. Anang, Kapolgani, dan Mr. Muhammad Ru. Kemudian sebelah baratnya dari Belanda juga 4 orang. Nah, itu yang diketuai oleh Profesor Insinyur Schemerhon, anggotanya Panpo, Lebur, dan Panmu. Kemudian satu orang ini penengah peningan, perwakilan dari Inggris. Kemudian sebelah selatan itu untuk nutulenya. Nah, itu ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Syafudin, dan Ali Budiarjo. Nah, kunjungan sini terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46, pemerapan 14 sampai 15, dan di tandatangani Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Nah, itu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Nah, untuk posisinya seperti ini, Bu, ruangannya ke sana. Ini Indonesia belum merdeka ya berarti ya, Pak? Pada saat itu dinyatakan setelah merdeka, Bu, di sini. Setelah merdeka. Cuma mungkin belum diakui. Nah, mungkin terakhir merdeka yang dinyatakan merdeka itu mungkin tahun 49-nya, Bu, karena itu perundingan terakhir di KNB itu tahun 49. Karena setelah merdeka itu masih ada perundingan lain. Posnya seperti ini. Cuma yang ini kebetulan udah replika semua, yang aslinya tinggal terus depan, Bu, yang ini. Ini juga udah mengalami renovasi, Bu, ya. Kulitnya udah diganti. Kalau kayu sama kursinya sama masih aslinya. Ini jam juga sama. Kalau jam udah ganti, udah replikanya. Kalau pianonya di belakang sini masih sama. Asli. Pianonya masih aslinya. Kemudian lantai yang dalam bangunan ini masih asli semua. Bahkan bangunan ini nggak dipugar kalau lantai dari dulu, dari yang di Jepang ya? Ya. Bahkan bangunan juga masih aslinya kecuali atap sama genteng itu udah direnovasi. Nah, selama perundingan para delegasi juga menginap di sini semua. Nanti ada kamar-kamar yang sebelah timur dari Indonesia dan Belanda. Untuk Indonesia 2 kamar, Belanda 2 kamar. Kemudian 1 kamar itu untuk ketua Belanda, yaitu Profesor Insinyur Schemerhon. Ya, bisa lihat ke kamar-kamarnya sebelah timur sana, ada contoh kamar tidurnya yang itu dari Indonesia dan Belanda. Nah, ini waktu di Renville di kapal perang Amerika, nah itu setelah di sini. Nah, ini kamar tidurnya. Nah, ini dari delegasi Indonesia. Ini urusan Indonesia, di sini ada 2 kamar. Nah, yang ini sama sebelah timurnya. Cuma yang di kamar-kamar juga semuanya udah replika semua, Bu, ya. Cuma nggak merubah bentuk aslinya, disamakan sesuaikan dengan yang aslinya. Karena yang aslinya udah dimakan usia sebagian juga mungkin dikira sama masyarakat. Karena bangunan ini sempat lantar setahun dari 75 sampai tahun 76 itu nggak ada ngerawat sama sekali. Makanya sih juga itu ketemu oleh masyarakat itu dikembalikan lagi ke sini. Masang kursi depan, piano, terus nanti di ruang makan sama di ruang Bung Karno, Bu. Nah, itu hasilnya dari sana nanti.
ke Indonesia. Ini 2 kamar, belandanya sebelah kiri sana Bu ya, ada 2 kamar juga. Nah itu yang ukurannya sama, cuma dari Belanda ini pakai connecting door Bu. Nah ini pintunya disatukan di kampus. Ini Belanda, berarti 2 kamar ya? Ada. Ya, kalau Indonesia dipisah sebelah timurnya sini 1 kamar lagi. Cuma sayangnya nih yang di kamar-kamar ini nggak ada kamar mandi Bu, kamarnya dipisah pakai kamar mandi umum. Ini apa? Untuk ketuanya di Belanda Bu, Profesor Insinyur Semervan sendirian. Nah kemudian sini juga ada foto perempuan ini Bu nih. Nah ini foto Ibu Maria Ulfa Santoso. Nah ini Menteri Sosial pertama Indonesia. Nah ini yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah sini atas rujukan Ibu Maria Ulfa yang beralasan karena sini udahnya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Ulfa ini dunia anak mantan Bupati Kuningan, dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan pada saat itu ya, cuma sebetulnya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Di Indonesia ini 4 orang, ini Belanda di sini 4 orang, 1 orang ini pernah Kuningan, orang kira dari Inggris. Nah, kemudian sini juga ada pembangunan nih. Oh, zaman dulu nih ya. Pembangunan saat berlangsungnya perundingan Bu ya, tahun 44 seperti ini keadaannya. Nah ini dari Jogja dan Jakarta ke Cirebon naik kapal udara ini. Nah ini yang bisa standar laut, nanti berhentinya di pelabuhan Cirebon di atas air. Nah dari Cirebon ke sini naik kendaraan roda 4. Kebetulan akses jalan sama penerangan tempat tentu udah ada pada saat itu. Nah ini ruang makannya di sini. Ini ruang makannya seperti ini deh. Nah ini yang ini masih asli semua. Ada kursi, meja, lemari, kemudian kaca rias yang itu masih sama, masih aslinya. Ya asli semua. Masih asli semua Bu, dan juga keramik-keramik juga Bu yang dalam lemari, itu yang detan yang besar, nah, itu masih sama, masih aslinya. Nah ini yang bisa standar laut, nanti berhentinya di pelabuhan Cirebon di atas air. Nah dari Cirebon ke sini naik kendaraan roda 4. Kebetulan akses jalan sama penerangan tempat tentu udah ada pada saat itu. Nah ini ruang makannya di sini. Ruang makannya seperti ini deh. Nah ini yang ini masih asli semua. Ada kursi, meja, lemari, kemudian kaca rias yang itu masih sama, masih aslinya. Ya asli semua. Masih asli semua Bu, dan juga keramik-keramik juga Bu yang dalam lemari, itu yang detan yang besar. Yang besar, itu masih replikanya, dan bendera juga udah replikanya. Ya. Kalau ini bekas penampungan airnya, juga posisi masih sama, masih aslinya. Nah ini ngambil ini dari matahari Gunung Ciremai. Nah itu dari dulu sampai sekarang masih berfungsi Bu, masih ngalir. Nah selama perundingan, karena di sana nggak ada kamar mandi Bu. Nah ini mandinya di sini semua Bu, pakai kamar mandi umum. Nah ini besar 1 ruangan. Nah ini kamar mandinya seperti Semua negara sini umum. bisa masuk nggak apa-apa. Ini baknya itu masih sama Bu, masih asli. Turun ke bawah. Nah sini ada 1 ruangan lagi. Nah yang ini ruang pertemuannya Bu di sini. Meeting room nih Bang. Nah yang ini ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Lawargira di sini. Nah itu cuma 4 mata. Nah itu pun cuma 1 jam Bu. Sebelum perundingan dimulai. Nah Pak Karno duduknya di kursi panjang ini. Nah ini gambarannya seperti ini. Nah beliau nggak ikut berunding di sana, karena di sana sudah diwakili oleh Sultan Syahrir. Setelah perus ini, dia langsung balik lagi ke Jogja. Nah juga kebetulan bersama Mas Asinya, dan juga politik sudah melalui renovasi. Hanya sejam di sini. 1 jam aja Bu, cuma 3 aja. Itu sebelum perundingan dimulai. Nah kalau ini kamar tidur Lawargira Bu yang dari Inggris untuk penengah perundingan. Nah ini di sebelah sini. Nah yang ini istimewanya ada kamar mandi Bu di dalam. Ya. Mungkin dulunya VIP-nya, itu juga kosan udah replika, tega juga ada replika. Nah ini luas area semuanya Bu, atas pagar sana. Nah itu 2,4 hektar. Nah di belakang bangunan ini dulunya itu perkebunan teh semua. Cuma nggak dirawat, kan dijadikan taman dari tahun 1982. Luas ruangan sendiri, nah itu 800 meter persegi luas bangunannya.
Gimana belajar sejarahnya? Hehe, bukan tanpa alasan nih. Jadi mempelajari sejarah itu dapat memberikan manfaat tersendiri. Manfaat belajar sejarah dikatakan memberikan kesempatan masyarakat untuk memahami berbagai macam hal, mulai dari perkembangan teknologi, identitas suatu masyarakat, hingga dapat memahami masalah yang terjadi di saat ini. Selain itu, manfaat belajar sejarah juga dapat membangun kewarganegaraan yang lebih baik. Dengan mempelajari sejarah, tentu setiap warga negara bisa lebih menghargai perjuangan para tokoh nasional yang berkontribusi membangun negara ini. Dengan begitu, masyarakat bisa melanjutkan perjuangan yang ada untuk menciptakan negara yang maju, beretika dan berbudaya luhur. Ini ujungnya apa Pak? Nggak ada jalan. Mentok apa ada jalan bisa naik mobil? Ya. Oh, berarti udah mentok. Mentok udah di atas sana ada jalan bukit. Oh, Kaki bisa lewat sini. Dari sini ke atas tapi itu jalan kaki 12 jam. lumayan. Hai kamu, terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Semoga bermanfaat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Kita sama-sama saling menjaga. Sehat-sehat selalu ya kamu. Semoga kamu selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Dah, assalamualaikum.